Mesir telah menandatangani kontrak dengan Prancis untuk kembali membeli 30 jet tempur Rafale. Kementerian Pertahanan Mesir mengatakan kesepakatan itu akan dibiayai melalui pinjaman yang akan diangsur selama setidaknya 10 tahun. Tetapi tidak diungkapkan nilai kesepakatan atau rincian lebih lanjut. Hanya saja menurut situs investigasi Disclose, kesepakatan itu bernilai 4,5 miliar dolar Amerika atau sekitar 65 triliun rupiah. Ini berarti rata-rata setiap unitnya berharga sekitar 2,2 triliun rupiah. Mengutip dokumen rahasia, Disclose melaporkan kesepakatan itu telah dicapai pada akhir April dan disegel ketika delegasi Mesir tiba di Paris pada Selasa 4 Mei 2021. Kesepakatan tersebut menjadi dorongan lebih lanjut penjualan Rafale setelah kesepakatan 2,5 miliar euro atau sekitar 43 triliun rupiah untuk penjualan 18 Rafale ke Yunani. Kesepakatan itu diselesaikan pada Januari 2021. Kesepakatan Mesir juga dilaporkan mencakup kontrak untuk penyedia rudal MBDA dan penyedia peralatan Safran Electronic and Defense senilai 200 juta euro atau sekitar 3,5 triliun rupiah. Menteri Pertahanan Prancis Florence Parly mengatakan kesepakatan itu menggambarkan sifat strategis kemitraan antara kedua negara dan akan mengamankan 7.000 lapangan pekerjaan di Prancis selama 3 tahun. Prancis telah menjadi pemasok senjata utama ke Mesir. Paris menyelesaikan kontrak lebih dari 7,5 miliar euro atau sekitar 108 triliun rupiah dalam kesepakatan senjata dengan Kairo antara 2010 hingga 2019. Kesepakatan termasuk 24 pesawat Rafale pada 2015 yang sekaligus menjadi penjualan ekspor pertama jet tempur besutan Dassault tersebut. Namun kontrak-kontrak lain berhenti termasuk kesepakatan untuk membeli lebih banyak jet Rafale dan kapal perang yang telah berada pada tahap lanjut. Presiden Prancis Emmanuel Macron pada Desember 2020 mengatakan dia tidak akan menjadikan syarat hak asasi manusia untuk penjualan senjata ke Mesir karena tidak ingin melemahkan kemampuan Kairo dalam melawan terorisme di wilayah tersebut. Sebuah komentar yang memicu kemarahan para kritikus. Namun para diplomat mengatakan berhentinya sejumlah kontrak lebih berkaitan dengan masalah pembiayaan, bukan masalah kekhawatiran Prancis dengan situasi hak asasi manusia di Mesir. Prancis khawatir tentang kemampuan jangka panjang Kairo untuk membayar kembali pinjaman. Prihatin dengan kekosongan politik di Libya, ketidakstabilan di seluruh kawasan, dan ancaman dari kelompok-kelompok garis keras di Mesir telah menjadikan kedua negara memupuk hubungan ekonomi dan militer yang lebih baik sejak Sisi naik ke tampuk kekuasaan. Organisasi hak asasi manusia menuduh Macron menutup mata terhadap apa yang mereka katakan meningkatnya pelanggaran kebebasan oleh pemerintah Sisi. Mesir dalam beberapa tahun terakhir terus jor-joran membeli senjata. Bahkan pada 2015, Mesir sempat menjadi pengimpor senjata terbesar keempat di dunia. Selain jet tempur Rafale, negara ini juga mendapatkan 2 kapal serbu amfibi kelas Mistral buatan Prancis yang seharusnya dikirim ke Rusia. Mesir juga telah mulai menerima Su-35 yang dibeli dari Rusia. Negara ini dikabarkan membeli antara 24 hingga 31 turunan terakhir dari Su-27 Flanker tersebut. Mesir juga telah menerima 46 jet tempur MiG-29M yang dipesan pada tahun 2015. Lantas dari mana Mesir mendapatkan uang yang begitu besar untuk belanja senjata sementara ekonomi negara tersebut tidak terlalu kuat? Sesungguhnya negara ini membeli senjata tidak dengan uangnya sendiri. Kairo mendapatkan bantuan miliaran dolar dari negara-negara asing terutama negara-negara Arab yang kaya minyak. Arab membantu Mesir membangun kekuatan militernya karena permusuhan antara Arab dan Iran. Mesir setiap tahun juga mendapat bantuan militer dari Amerika Serikat senilai 1,3 miliar dolar Amerika. Bantuan itu bergantung pada bagaimana Mesir bisa mempertahankan hubungan damai dengan Israel. Tetapi sekarang hal itu tidak lagi jadi masalah karena Israel telah menjadi sekutu resmi dari negara-negara Arab dalam upaya mereka untuk mencegah invasi Iran. Alasan lain Mesir membeli banyak senjata karena pergolakan tanpa henti di negara itu setelah Arab Spring yang menerjang negara tersebut pada tahun 2011. Demikian sahabat Senjata, informasi yang bisa kita sampaikan untuk kesempatan kali ini. Sampai jumpa di kesempatan yang berbeda. Tetap kunjungi kami di www.senjataba.com dan www.fadzona.com. Tetap semangat dan jaga kesehatan.
Salam, fly like an eagle, fight like a falcon.